Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan taklim kita di dalam kitab Tarikhul Hawadits yang membahas tentang syakhsiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita membahas ini tidak lain tujuannya adalah untuk menimbulkan cinta kita kepada beliau baginda Muhammad dan berharap kelak akan bersama beliau, bersanding dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana al-muallif pengarang kitab Tarikhul Hawadits, beliau mengatakan, apapun ilmu yang kita pelajari daripada ilmu agama itu adalah produknya Nabi Muhammad. Ilmu fikih yang dibahas adalah hukum yang diturunkan kepada Nabi. Ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang hati, yang itu adalah diajarkan oleh Nabi. Ada ilmu tafsir, ilmu masalah Al-Quran, yang Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Dan ilmu-ilmu yang lainnya, beda dengan ilmu tentang syama'il baginda Muhammad. Ilmu ini kata beliau adalah membahas bukan produknya, tapi membahas tentang pribadinya Nabi Muhammad. Membahas tentang syakhsiyah manusianya Nabi Muhammad dan kenabian Nabi Muhammad dan apapun yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan di muqaddimah tersebut bahwasanya kitab ini terbagi menjadi dua bagian, al-qismul awal wal qismul tsani. Kita sekarang akan mulai di bagian yang pertama, al-qismul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mujizu ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaq bi dzatihi syarifah mimma yunsabu ilaihi wa yakhtassu bihi min asy-syu'unil ma'rufah al-ma'lufah. Di bagian pertama ini kita akan membahas bagaimana keadaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang berkaitan dengan zatiyahnya, fisiknya Nabi Muhammad, jasmaninya Nabi Muhammad, mimma yunsabu ilaihi, dan apapun yang bernisbat kepada beliau, dari kendaraan beliau atau mungkin pedangnya beliau, apapun yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dikhususkan kepada hal-hal yang memang dikenal dan bisa mengikat diri ini untuk lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setiap orang itu tidak akan cinta kepada seseorang kecuali mengenal. Agar kita kenal bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus membahas terlebih dahulu bagaimana nasabnya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabuhu syarif, nasab beliau yang mulia, huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari kakek yang ke-21 yaitu Adnan, itu menyambung terus nasabnya kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita akan membahas sekelumit tentang kakek-kakeknya Nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam literatur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya tercipta Nabi Muhammad. Allah katakan wa taqallubuka fis sajidin, dan aku pindah engkau wahai Muhammad dari rahimnya orang-orang yang ahli sujud, orang-orang yang beriman kepadaku. Pertama, Muhammad bin Abdullah. Kita tahu Sayyidina Abdullah atau Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad, yang termasuk anaknya Sayyidina Abdul Muttalib yang paling tampan, yang paling nurut. Bahkan kisahnya yang sangat terkenal ketika Abdul Muttalib melotre dari 10 anaknya untuk dikurbankan di Mekah atau di Ka'bah. Setelah itu yang keluar adalah namanya Abdullah. Cuman Masya Allah, Allah atur akhirnya dengan lotrian itu setelah keluar tadi itu namanya bukan lagi Abdullah, tapi diganti dengan 100 ekor onta.
Maka Abdul Muttalib membayar nadarnya dengan menyembelih seekor unta, tidak menyembelih Abdullah. Hadza Abdullah. Rasulullah SAW ditinggal oleh Sayyidina Abdullah ayahanda ketika beliau ada di dalam perut kandungan ibunda tercinta Sayyidatuna Aminah binti Zuhrah. Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek daripada Rasulullah SAW, namanya Abdul Muttalib, orang yang mujabud dakwah, kalau doa kabul. Termasuk di dalam riwayat beliau adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela dan nista di zaman jahiliyah. Di antaranya mengharamkan minum khamar kepada dirinya. Yang kita tahu jahiliyah termasuk adat istiadatnya adalah minum khamar. Kumpul minum khamar, ada acara minum minuman keras. Makanya hukum yang turun dari Allah kepada orang-orang Arab saat itu, ya, dalam Al-Quran itu untuk urusan khamar bertahap sampai akhirnya haram. Namanya Abdul Muttalib aslinya adalah Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad, Syaibah itu uban, ya. Dan beliau adalah orang yang pertama kali menyemir rambut beliau dengan warna hitam. Kalau kita tanya sekarang kan nggak boleh, di syariatnya Nabi. Kalau semir hitam itu haram bagi laki-laki. Kata ulama, iya, ini kakeknya, syariat Nabi belum datang. Wa umruhu arba'in wa mi'ah sanah. Umurnya Abdul Muttalib dari hidup sampai wafat adalah sekitar 140 tahun. Hadza ra'isu Quraisyin, termasuk pembesar kaum Quraisy. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim namanya Amr. Dikatakan Hashim itu isim fa'il, Hashimun. Artinya orang yang mencampur aduk antara tharid, antara roti dengan daging. Adonan roti dengan daging dibuat menjadi makanan. Yang dalam riwayat ketika kaum jahiliyah atau orang masyarakat Mekah saat itu kelaparan, maka Hashim pergi ke hutan, kemudian kembali membawa onta, lalu disembelih onta tadi itu, dipotong-potong dagingnya, dimasak dengan adonan tepung, kemudian dibagikan kepada penduduk Mekah yang dalam saat itu kelaparan. Bin Hashim termasuk daripada kebanggaan kaumnya, wa'lahum, yang paling tinggi nasabnya, kana kariman, orangnya loman luar biasa. Sampai disebutkan hatta wufudul Arab yahmiluna banatihim yu'arriduna ayatazawwaj bihinna. Itu orang-orang Arab itu, pembesar-pembesar daripada suku itu pernah dan sering membawa putri-putri mereka yang cantik untuk dinikahkan kepada Hashim. Tapi Hashim nggak mau. Iya, ganteng-ganteng dulu. Karena di situ ada nurnya Nabi Muhammad SAW. La siyama Hiraqlah, Malikir Rum. Kata riwayat disebutkan, terutama yang pernah kejadian adalah Raja Heraklius. Ya, Raja Heraklius itu kan pernah surat menyurat sama Nabi itu. Heraklius itu pernah nawarkan anak perempuannya yang cantik kepada Hashim. Kanat ajmalun nisa, paling cantiknya wanita. Apa yang terjadi? Fa'aba Hashim. Hashim nggak mau, ditolak. Wah, bayangkan itu. Sudah cantik, anaknya raja, hidupnya terjamin. Tapi Sayyidina Hashim atau kakek Rasulullah SAW ini dipilih oleh Allah wanita-wanita yang soleha, yang tidak ada tendensi duniawi sedikit pun. Disebutkan beliau tadi itu meninggal muda. Hashim ini meninggal muda. Dalam riwayat umurnya masih 20 tahun sudah wafat. Ya, eman ya. Umur 20 tahun sih ganteng-gantengnya. Sudah wafat. Ada Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf namanya Mughirah. Ya, namanya Mughirah. Disebut di masyarakat Quraisy dengan julukan Komar. Apa Komar? Komar itu bulan purnama. Kenapa? Karena cakepnya. Ya masuk akal ya.
Masuk akal. Hashim bin Abdi Manaf. Hashimnya cakep. Abdu Manaf abahnya cakep. Ya wes, abahnya cakep punya anak cakep. Cocok. Yang tidak cocok itu kalau anaknya nggak cakep, abahnya cakep. Nah, ini produk gagal biasanya ini. Li'anna fihi nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebab yang namanya ketampanan tadi itu terpancar di situ ada nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Mughirah ini atau Abdu Manaf tadi ini punya tameng, perisai. Kalau perang itu, ya, di situ yang dipakai adalah perisainya kakek beliau, nah itu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau perang kan bawa pedang sama perisai. Yang dipakai perisai oleh Mughirah atau Abdu Manaf itu adalah perisainya Nabi Ismail. Wa mata fi Gaza, meninggalnya di Gaza, Palestina itu. Hada Abdu Manaf bin Qusay. Kakek Nabi yang selanjutnya adalah Qusay. Wa ismuhu Mujammi', nama aslinya Mujammi'. Beliau tadi ini diberi oleh Allah jabatan, kekuasaan sampai diikuti oleh kaumnya, dijadikan raja. Termasuk syarafa Makkah jami'an, mendapatkan kemuliaan penduduk Mekah seluruhnya. Dari sisi nasabnya mulia, orangnya sifatnya sifat mulia, semua ada di dalam diri Qusay. Dalam riwayat kana rajulan jalidan, orangnya itu laki-laki yang kekar, jamilan, cakep, nah kan? Kakeknya cakep lagi, anaknya cakep, abahnya cakep, kakeknya cakep, udah turun-temurun. Alimu Quraisyin, pandai, cerdas, pintar di antara kaum Quraisy, wa aqwamuha bil haqqi, dan paling keras untuk urusan kebenaran. Hadza Qusay. Selanjutnya bin Qusay bin Kilab. Namanya bukan Kilab tapi namanya Hakim. Kenapa dikatakan Kilab? Kilab itu artinya anjing karena beliau sering berburu hewan buruan tadi itu menggunakan anjing yang terlatih. Kilab. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ka'ab dikatakan Ka'ab summiya bihi lirtifaihi wa syarafihi fihim. Dikatakan Ka'ab tadi itu karena mulianya nasab beliau dan agungnya nasab beliau di mata orang-orang kafir Mekah. Lah, perlu diketahui Ka'ab tadi ini awwalu man jama'an nas yaumal jum'ah fil jahiliyah. Orang pertama kali yang mengumpulkan masyarakat pada hari Jumat, dikumpulkan sama Ka'ab, kemudian dikasih pidato. Walam yakun lahu thamma salatin, tidak ada di situ salat Jumat, karena salat nanti syariatnya Nabi Muhammad. Fakana Quraisyun yajtami'una ilaihi fi hadzal yaum. Orang-orang Quraisy itu ngumpul di hari Jumat tadi itu, diperintah sama Ka'ab, kemudian dikasih apa? Nasihat-nasihat. Kana fasihan, kalau ngomong cetes, enak ke orang. Yudzakiruhum bimab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ceramahnya Sayyidina Ka'ab adalah tentang nanti akan diangkat seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya Sayyidina Ka'ab, kakek Nabi itu, dengan dilahirkannya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tadi itu, ya, dalam riwayat di dalam bukan lahirnya Nabi, tapi diangkatnya Nabi menjadi Nabi. Itu sekitar jarak 560 tahun. Wafatnya Sayyidina Ka'ab dengan Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Itu jaraknya sekitar 560 tahun. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini nama aslinya Quraisy. Kaum Quraisy ini nisbatnya kepada Fihir. Wa ilaihi tunsabu qabailu Quraisyin. Semua kaum Quraisy daripada kabilah-kabilahnya bersumber kepada satu orang namanya Fihir. Bin Malik. Malik namanya kunyahnya Abul Harith. Termasuk daripada Raja Arab. Bin Nadhar namanya Qais. Nadhar itu artinya berseri-seri. Dikatakan Nadhar karena namanya Qais kan? Dikatakan Nadhar li nadharati wajhihi wa israqihi wa jamalihi, karena wajahnya yang tampan, kemudian bercahaya, kemudian ceria. Ya pastinya di situ karena ada nur
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bin Kinanah. Nadhar bin Kinanah. Kinanah kebalikannya. Satiran ala qaumih, orang yang enggak mau dikenal di kaumnya. Tetap dengan kemuliaan yang ada. Bin Khuzaimah, disebutkan Khuzaimah tadi itu terkumpul semua cahaya-cahaya daripada kakek Nabi Muhammad terkumpul di kakek namanya Khuzaimah. Bin Mudrikah, Mudrikah namanya Amr. Kenapa? Dikatakan Mudrikah karena adroka. Adroka itu nututi atau meraih. Meraih di situ kemuliaan, keagungan, kebanggaan di antara para kaum Quraisy di zamannya. Kemudian bin Ilyas. Ilyas ini namanya Hubaib, ada yang mengatakan dibaca Habib. Ilyas ini pertama kali yang menghadiahkan sesembelihan di Baitillahil Haram. Ya kayak sekarang kan di antara syariatnya kan nyembelih. Ya pertama kali yang menghadiahkan sesembelihan di tanah haram, di Masjidil Haram itu adalah Ilyas, kakek Nabi. Lah, Ilyas ini dalam riwayat adalah annahu kana yusma' fi sulbihi talbiyatun nabi. Sering terdengar di dalam Ilyas tadi itu, dalam tubuhnya apa? Panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggil ya dari sulbi beliau. Terdengar panggilan Nabi, talbiyahnya Nabi dari sulbinya Ilyas tadi itu. Sampai dikatakan Ilyas tadi itu Luqmanul Hakim fi zamanuh. Ibarat kalau ngomong itu seperti Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an itu loh. Dari saking kalau kalam, kalau ngomong tuh fasih, ada namanya Ilyas. Terakhir bin Mudhar. Mudhar dikatakan Mudhar karena kulitnya yang putih. Dikatakan yudmirul qulub, bisa memutihkan hati karena juga tampan dan suaranya bagus. Bin Nizar, Nizar namanya Khaldan. Di situ juga terpancar nur Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancar baginda Muhammad dengan bentuk cahaya. Terakhir bin Ma'ad bin Adnan. Ma'ad adalah orang yang suka dengan peperangan, ahli kalau berperang. Tidak ada peperangan yang dihadiri oleh Ma'ad kecuali mendapatkan bin nusri wa dhafari, mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Bin Adnan dan Sayyidina Adnan. Adnan adalah orang pertama kali yang membungkus Ka'bah dengan kiswah. Tahu Ka'bah? Ka'bah sekarang ada kiswahnya kan? Lah itu dulu yang pertama kali bungkus adalah Sayyidina Adnan, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiladatuhu. Lahirnya Nabi Muhammad, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini fi syahri Rabiul Awal min amil fil. Nabi itu dilahirkan menurut ucapan pendapat jumhur ulama adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wakila thanihi, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Wakila thaminihi, ada yang mengatakan tanggal 8 Nabi lahir. Wakila tasi'ihi, ada yang mengatakan Nabi lahir itu pada tanggal 9 Rabiul Awal. Lah, yang mengatakan 9 Rabiul Awal itu adalah Mahmud Basha Al-Falaki, seorang ulama ahli falak. Falak ini kan ilmu hitung-hitungan. 1 tambah 1 pasti 2, nggak mungkin 11. 2 tambah 2 pasti 4. Makanya ilmu falak itu ilmu perbintangan, ilmu falakiyah kita tahu, pasti. Kayak matematika. Lah beliau mengatakan, kalau inna Sayyidina Muhammad wulida fi yaumil itsnaini tasi' min Rabiul Awal, Nabi itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau memang itu hari Senin, itu tanggal 9. Kalau misalkan orang-orang bilang, oh enggak, itu lahirnya tanggal 12, itu bukan hari Senin berarti lahirnya, hari Kamis atau Rabu. Kalau ngomong hari Senin, kita sepakat di hari Senin. Hari Senin secara falakiyah yang bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi,
itu bertepatan dengan tanggal 9 bulan Maulid. Makanya di mana-mana itu kan ada acara-acara Maulid. Di tanggal 9 juga besar. Kenapa? Karena memang ada pendapat yang kuat mengatakan lahirnya Nabi di tanggal 9 secara ilmu falakiyah. Ya. Kita ikut dua-duanya. Mau yang tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal yang paling masyhur 12 Rabiul Awal. Wakila tsani asyar wa hadza huwal masyhur indal jumhur. Wa lam tajid ummuhu li hamlihi thiqalan wala wahaman. Dan dalam riwayat Rasulullah SAW ketika dikandung oleh ibunda tercinta Sayyidatuna Aminah, tidak merasakan Sayyidatuna Aminah kesakitan di dalam mengemban atau di dalam mengandung, tidak juga terasa daripada beratnya. Thiqalan itu berat. Tidak juga merasa apapun yang dirasakan oleh orang-orang awam ketika hamil. Wa dzakar ba'dhum annaha wujidat thiqalan fi ibtida'il uluq. Ada yang mengatakan pernah terasa berat sedikit ketika baru hamil. Wa khiffatan inda istimraril haml. Tapi setelah itu merasa ringan, kayak gak hamil. Liyakuna fi dzalika kharijan 'anil mu'tad. Kata ulama, kenapa kok dikatakan pernah berat? Iya, karena Aminah bukan nabi, Aminah juga manusia. Jadi harus dicicipkan apa yang terjadi kepada manusia lainnya. Jadi manusia kan ketika hamil merasa berat, merasa sakit, ya udah tak cicipi sedikit. Sisanya nggak lagi. Kenapa? Karena kau sekarang lagi mengandung seorang anak yang menjadi pemimpin umat ini dunia sampai akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran magbudatan asabi ayadihi musyiran bisababa kal musabbih biha. Nabi dilahirkan dalam keadaan terkhitan, masruran, ceria, magbudan asabi ayadihi. Tangannya tadi itu genggam semuanya. Laksana anak kecil bayi yang baru keluar. Cuma bedanya apa? Musyiran bisababa. Yang jari telunjuk itu mengacung seperti orang tahiyat. Ya. Sampai disebutkan oleh Habib Ali Habsyi ketika dilahirkan wahina baraza sallallahu alaihi wasallam baraza min batni ummihi rafi'an tarfahu ila sama. Ketika lahir keluar perucul itu mata mulia beliau itu menghadap ke atas. Mu'miyan bidzalika itu mengisyaratkan hal itu ke atas ila annalahu syarafan ala majduhu wasama, menunjukkan bahwasanya anak ini adalah anak yang kelak tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila inna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam yaum as-sabi'. Ada yang mengatakan Nabi itu lahirnya seperti biasa, enggak khitan, tapi dikhitan oleh kakeknya. Tapi ini masih pendapat yang lemah. Waqtalafa fi muddatil hamal bihi sallallahu alaihi wasallam. Beda pendapat di dalam masa kehamilan Sayyidatuna Aminah. Faqila tis'ata ashhurin wa huwal masyhur. Ada yang mengatakan 9 bulan seperti layaknya wanita biasa. Waqila sab'atun waqila sittatun. Ada yang mengatakan enggak sampai 9. 6 sampai 7 bulan saja. Tapi tetap yang masyhur 9 bulan. Wa yaumal itsnaini yaum mubarak. Hari Senin itu adalah hari yang diberkahi. Faqad jaa 'indal Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Disebutkan dari Musnad Imam Ahmad pendapat Abdullah bin Abbas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Wastambi'a yaumal itsnain. Kemudian diangkat menjadi nabi hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnain. Wafat beliau juga pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnain. Keluarnya Nabi dari Mekah ke Madinah dalam keadaan hijrah juga hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnain. Beliau juga sampainya ke kota Madinah tempat hijrah beliau hari Senin. Wa rufi'al hajarul aswad yaumal itsnain. Dan juga diangkat hajar aswad, diletakkan kembali oleh beliau pada saat
itu berseteru antara kaum Quraisy, itu kejadian juga hari Senin. Dikatakan Yaumal Itsnain, Yaum Mubarak. Hari Senin adalah hari yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lailatu maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaibu wa gharaibu. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjelang kelahiran, malam 12 Rabiul Awal, terjadi keajaiban-keajaiban yang belum pernah terjadi. Faminha, di antaranya intikasu katsirin minal asnam liwujuhiha wa sukutiha min amakiniha. Berubahnya arah patung-patung yang ada di Mekah, ya, di sebelah Ka'bah tadi itu berubah. Yang awalnya menghadap ke kanan sekarang belok kiri. Yang awalnya menghadap kiri belok kanan. Sebagian juga banyak yang berjatuhan ketika malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antaranya zuhurun nur, tampaknya cahaya, ma'ahu, bersamaan dengan lahirnya Nabi. Hatta adha'a lahu qusur Syam hina wulid, sampai terpancar kekaisaran atau istana Syam saat itu tatkala Nabi lahir. Bagaimana terangnya cahaya, ya. Masuk akal. Kalau bukan karena cahaya ini nggak bakal ada cahaya yang lain. Laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu. Kata ulama, kalau bukan karena nur itu, Nabi Muhammad itu nggak bakal Allah ciptakan langit, bumi, sorga, neraka, arsy, kolam, semuanya. Semua berkatnya satu orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ittirabu iwanu Kisra. Tatkala Nabi lahir itu goncang istana Kisra yang saat itu paling megah di Romawi. Wa sukutu syurafat wa khumudu nari Faris, dan berjatuhannya berhala-berhala dan padamnya api yang disembah di Faris, di Persia tadi itu. Walam takhmud qabla dzalika bi alfi amin, yang mana api itu belum pernah padam selama 1000 tahun. Wa ghadat buhaira sawah, dan semuanya tadi itu adalah keajaiban-keajaiban yang terjadi tatkala lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama ahli sirah tentang bagaimana hukum bagaimana kita memuji Nabi, karena itu boleh. Yang itu berdasar kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW, yang melihat bagaimana keindahan Nabi zahiriyahnya dan bagaimana keindahan Nabi batiniyahnya, sampai hati ini nggak kuasa, lalu mengucapkan, maaf, saya maksud adalah Sayyidina Abbas, bukan Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas, paman dan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika ad-diya fin nur wa sublir rasyadi nakhtariku. Anta, engkau wahai Muhammad, lamma khuliqta, ketika kau diciptakan, kau lahir, asyraqatil ardu, yang namanya muka bumi tadi itu terang benderang semuanya. Wa dha'at binurikal ufuku, ufuk barat, ufuk timur menjadi bercahaya tatkala kau dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal. Lah kami, wa nahnu fi dzalika dhiya, kami ini mendapatkan percikan daripada cahayamu wahai Muhammad, finnur wa sublir rasyadi nakhtariku, dan kami akan berjalan di mana kau berjalan, jalan yang lurus, jalan yang menjadikan kita beruntung dunia sampai akhirat. Kalau Sayyidina Abbas saja boleh muji Nabi, kenapa kita enggak? Juga ada pernyataan dari seorang sahabat yang menjadi syairnya Nabi Muhammad, ahli syair dia, yang terkenal dengan nama Hasan bin Thabit. Ya, beliau mengatakan belum pernah
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kau wahai Muhammad, ya, manusia yang tercipta tanpa ada cacat sedikit pun, aib nggak ada, kekurangan zahir batin nggak ada. Seakan-akan penciptaanmu kau pilih sendiri. Kau pilih yang paling bagus begini, kau pilih seperti ini. Seakan-akan seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini adalah rahmatun muhdah. Kata Nabi, aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Maka kita ketika diberi muhdah, kan diberi hadiah berarti kan? Berarti kita diberi oleh Allah pemberian yang sangat besar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Dengan kita diberi, maka kalau kita memang orang yang punya adab, kita punya akhlak, kita punya perilaku baik, kita harus berterima kasih kepada yang memberi, kan begitu? Dan yang mana ajakan atau suruhan atau perintah zat yang maha memberi tadi itu untuk bersyukur atas kelahiran Nabi sudah tertuang dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan yang Allah berikan yaitu Islam, iman, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat. Ada pendapat mengatakan rahmat itu adalah yang dihadiahkan tadi, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu. Maka dari itu ungkapkan kesenangan, kebahagiaan atas lahirnya makhluk suci ini, Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab saja ketika mendengar lahirnya Nabi Muhammad, dia memerdekakan budak namanya Thuwaibah. Setelah itu kafir kembali. Itu hanya karena senang atas lahirnya keponakan. Maka Allah memberikan sedikit daripada keringanan siksaan kepada Abu Lahab, yang dalam riwayat Abu Lahab itu bisa menghisap jempolnya, yang jempol itu keluar air tatkala Abu Lahab disiksa di neraka. Kenapa? Karena pernah senang atas lahirnya Nabi Muhammad. Di sini ada dua pelajaran. Satu, kalau Abu Lahab saja yang kafir bahagia dengan kelahiran Nabi, dapat kemuliaan seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Yang kita korbankan uang kita, harta kita, tenaga kita, waktu kita untuk ungkapan rasa syukur, kesenangan atas lahirnya Nabi Muhammad, pasti akan mendapatkan lebih daripada itu. Kedua, paling penting, kalau Abu Lahab saja nggak suka, kalau Abu Lahab saja mendapatkan kemuliaan begitu besar atas lahirnya Nabi Muhammad, lalu bagaimana kalau ada orang nggak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad? Berarti lebih parah daripada Abu Lahab, lebih nemen daripada Abu Lahab, lebih nggak punya adab daripada Abu Lahab. Hanya gara-gara nggak ada dalil bahwasanya Nabi itu ikut maulitan. Fin aglak ya Habib. Di mana dia punya otak ini? Hah? Kalau memang yang namanya maulid ini dilarang, mana dalil larangannya? Ya. Kalau kita ditanya, mana dalilnya ikut maulid? Sebentar saya mau tanya, mana dalil larangannya nggak boleh maulid? Yaitu setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maka itu tertolak. Sebentar, tidak nyebut maulid, itu hadis. Saya mau dalil barang siapa yang bikin maulid akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Hatud dalil. Tidak ada. Ini semua ungkapan rasa syukur yang asal muasalnya adalah fabidzalika falyafrahu. Maka dari itu bersenanglah kalian. Kau dikasih sama aku, kata Allah, ini hadiah paling besar. Aku jadikan umatnya Nabi, umat yang diutus terakhir, tapi akan masuk ke dalam surga lebih dulu bersama nabinya. Nggak syukur. Nah, bulan maulid bukan yang peringati maulid, tapi membid'ah-bid'ah di masjid-masjid. Fin aglak ya Habib. Di mana otak ente ini? Waliyadzubillah. Maka dari itu pelajari lagi, ya. Makanya sampai dikatakan orang mengadakan maulid gak butuh kepada dalil sahih, tapi butuh kepada hati yang sahih. Karena cinta kepada Nabi gak butuh dalil, butuh
bagaimana ungkapan rasa syukur dengan hati yang terdalam. Maka dari itu bulan Maulid adalah bulan yang kita ungkapan rasa syukur, ya. Berapa banyak kata Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya, Mawaidul Khair mabsutah liman bayarid fi syahri fihin nabil mukhtar taha wulid. Hidangan-hidangan kebaikan terhampar di bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad. Hidangan apa? Pengajian, sholawatan, ceramah, dibacakan syama'il Nabi, dikisahkan di situ bagaimana perjuangan. Ini hidangan. Bagi siapa? Liman bayarid, bagi yang ingin. Bagi yang ingin dekat sama Nabi, silahkan. Hadir nih mawaid nih. Kalau nggak ingin, nggak apa-apa. Ini nggak mau, nggak apa-apa. Ini bukan paksaan. Ingin, fadhol. Ya. Kam min muwaffaq fi dzis syahr lin nabi ma sa'id. Berapa banyak orang yang diberi taufik oleh Allah di bulan yang mulia ini menjadi bahagia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya khair lailah biha khairal wara qad wujid. Sebaik-baik malam adalah malam tatkala lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada kita. Nggak ada Nabi Muhammad, mungkin lebaran kita bukan Idul Fitri. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak bakal ada perempuan yang berkerudung. Nggak ada Nabi Muhammad, nggak bakal ada anak cinta sama orang tua cinta sama anak. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak bakal tahu bagaimana seorang istri khidmah kepada suami atau suami yang mengayomi istrinya. Nggak ada Nabi Muhammad, masih saja kita jahiliyah. Nggak ada Nabi Muhammad, nggak bakal ada kebahagiaan batin, tenang, tentrem. Maka betul kemerdekaan hakiki adalah kemerdekaan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah, falyafrahu, bergembira, ungkapan rasa syukur atas pemberian yang luar biasa dari zat yang maha memberi, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperingati setiap tahun kelahiran tersebut agar senantiasa lahir kecintaan-kecintaan dan bertambah terhadap sosok yang paling mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekelumit daripada tentang nasab beliau dan kelahiran serta apapun yang terjadi pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan bisa sampai selesai kitab ini kita kaji. Dengannya kita akan berdoa kepada Allah dengan doa Al-Imam Sya'rani yang beliau mengatakan, Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Ya Allah, cintakan kami kepada Nabi dan cintakan Nabi kepada kami. Kalau kami cinta kepada Nabi biasa ya Rabb, tapi cinta Nabi kepada kami luar biasa. Maka berikan kepada kami yang luar biasa, meskipun kami adalah manusia biasa-biasa saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.